Nah, ini ada rumah lama. Kita coba nganjung. Renggu, sekarang kita sudah bertemu dengan penghuni rumah tua. Bang Bati, bagaimana menempati rumah ini di kawasan yang dekat dengan kebisingan karena lalu lintas jalur wisata Indonesia dan dengan pantai yang kadang-kadang di musim barat anginnya kencang dan suasananya panas. Justru saya mulai tinggal di rumah ini sekitar tahun 2008 ya, 2008. Iya, tahun 2008 mulai menempati rumah ini bersama istri dan juga bapak mertua dan ibu mertua. Jadi saya kebetulan pendatang Pak di kampung ini. Kan yang asli kampung Air Saga ini. Dulu ini kampung Air Saga, Pak. Air Saga ini. Sekarang kan sudah jadi Kelurahan Tanjung Pendam. Ya. Nah, jadi memang sejak tahun 2008 itu kita enjoy aja gitu tinggal di rumah ini. Karena dari segi panas kan tidak terlalu panas ya, mungkin material kayu. Yeah. Nah, dulu waktu saya pertama kali menempati rumah ini masih ada sebagian atap rumah yang bagian depan sampai pinggang itu yang masih atap sirap ya, atap sirap. Jadi memang desainnya memang desain serba kayu, serba kayu. Jadi dari atap sampai ke bawah kayu kecuali tiang ya, tiang ada fondasinya dari beton ya, dari batu dan beton. Gelegar ya. Ini bulir. Kalau yang dinding macam gini, dinding kayu seru. Kayu seru, tapi seru tua itu Pak. Ratusan tahun baru bikin papan. Jadi sebelum diletakkan menjadi dinding, dia harus dijemur dulu Iya, direndam sehingga tidak ada celah ketika dia sudah terpasang. Ada semacam apa? Pian laki, pian bini. Jadi dipasang-pasangkan sehingga dia merapat. Semacam ini. Kusen. Kira-kira dari kayu apa ini? Dia ada nyato, campuran juga. Ada nyato, ada dungun. Tapi yang dominan seru tua. Seru tua ya. Ada 2 pelapis, 1 jendela luar kayu dan ini kaca. Sekarang seiring dengan perjalanan waktu karena juga kita pemeliharaannya kurang kan, untuk biaya pemeliharaan sekarang sangat besar sekali kalau material kayu ya. Jadi yang masih dipertahankan asli depan sampai ke pinggang ya. Nah, pinggang ke belakang itu sudah tidak bisa kita pertahankan lagi, material kayunya sudah terlalu tua dan lapuk, jadi kita ganti ya. Nah sekarang bagaimana dulu dan sekarang soal kebisingan ini? Kalau kebisingan jelas lebih bising sekarang Pak, karena sudah jadi jalur wisata dan juga pertambahan jumlah kendaraan. Namun kalau untuk rumah kayu rasanya agak kurang, kalau kita sudah di dalam agak kurang itu terlalu terdengar bising, atau mungkin karena saya sudah biasa juga. Cuman yang agak mengganggu memang kalau mobil-mobil, terutama mobil yang bus ya, yang banyak muatannya itu atau yang muatannya berat itu melalui pita penggaduh, kan nggak jauh dari kita ada sekitar 25 meter ya, ada pita penggaduh itu yang di jalan. Nah, itu agak terasa ada sedikit getaran. Jadi getaran ini juga agak sulit diredam dengan rumah panggung ya. Justru lebih kurang terasa di rumah panggung dibanding yang rumah yang sekarang di kiri kanan kan sudah rumah permanen ya dan santai. Nah, itu lebih terasa lagi getaran. Kalau ini agak kurang dia.
Jadi keberadaan rumah panggung di pinggir jalan ini justru lebih menguntungkan pemiliknya sebenarnya, penghuni. Ya, karena dia bisa meredam getaran ya. Ya, itu yang kami rasakan. Ya. Ini yang tidak banyak diketahui orang, bahwa rumah panggung ini bisa meredam getaran sebenarnya. Dan banyak di daerah-daerah yang menggunakan arsitektur tua semacam ini, arsitektur kayu itu untuk menahan gempa ya. Iya, di Jepang ya. Di Jepang lebih banyak. Nanti kita coba tanyakan dengan orang Jepang bagaimana kesannya terhadap rumah semacam ini dan fungsinya sebagai peredam getaran. Halo Pak, semoga suaranya bisa didengar. Nah, jadi sebenarnya rumah tua yang dibangun dengan kayu di depan juga sebenarnya tidak begitu kuat dengan gempa bumi. Jadi baru-baru ini kami memakai beberapa alat atau beberapa cara untuk memperkuatkan rumah dari kayu. Misalnya kita memakai beton bertulang di basement, di lantai, dan juga kasih alatnya juga untuk memperkuatkan kayu gitu. Untuk melindungi rumah lama, kita juga bersemangat untuk memperbaikinya gitu. Kita ngopi. Mantap, asli kopi Belitung. Nah, tadi kita berbicara masalah efek lingkungan terhadap pemukiman. Ya. Ekonomi kita ini digerakkan dengan pariwisata. Nah, apakah pariwisata ini juga ada trade off gitu ya? Ada yang harus dikorbankan juga ketika ramai, kebisingan terjadi. Nah, bagaimana pandangan Bang Mardi ini terhadap kawasan yang kawasan wisata yang juga kawasan pemukiman? Apakah bisa memberikan dampak yang positif gitu? Atau justru trade off? Ya, kalau kita sih yang real ya. Yang real kalau kita mendapatkan manfaat juga dari adanya kegiatan pariwisata Sepanjang Jalan Patimura ini. Sepanjang Patimura kan di depan rumah kita ini terasnya ini kita fungsikan sebagai warkop kan. Kalau fungsikan sebagai warkop, walaupun sekarang bukan kami lagi yang mengelola tapi kita sewakan ke pihak ketiga. Itu kemudian di halaman belakang rumah juga kita menyediakan kos-kosan untuk pekerja hotel. Nah, ini dampak dari pariwisata. Dan kebetulan Perenggu di depan sini itu ada hotel berbintang Marriott Fairfield. Jadi kalau wisatawan yang menginap di hotel mau menikmati suasana yang berbeda, nah di rumah tua ini tempat yang lokasi yang paling tepat gitu ya. Nah, ini biasanya buka dari jam berapa? Bukanya ini dari jam 5 ya. Dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi tempat yang prime time-nya ngopi. Ya. Prime time ngopi ya jam 7 sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 10. Ya, biasanya umumnya. Jadi kalau jam 5 ini pasti ada makanan non kopi. Iya, makanan-makanan kuliner ya. Kuliner ringan lah. Kuliner ringan. Ini menurut pendapat Bang Mardi sebagai pengamat lingkungan. Jadi sebenarnya bagaimana kebijakan lingkungan berpihak terhadap pembangunan ekonomi
di sektor jasa, terutama pariwisata. Perannya begitu menguat atau ada stagnan atau menurun malah? Baik, jadi kalau untuk kebijakan lingkungan hidup nih Pak ya, Iya. kebijakan lingkungan hidup ini kan masih sifatnya formal nih, kebijakan formal. Jadi belum ada sih penggiat-penggiat lingkungan di luar pemerintahan. Iya. Kalau yang di pemerintahan kan sudah pasti pemerintahnya, Iya. entah itu kabupaten, kota, provinsi ataupun pusat. Cuma kan kalau kebijakan lingkungan yang secara formal itu dia sangat terikat sekali dengan kebijakan internasional yang dituangkan nanti di dalam politik anggaran. Jadi ini sangat terbatas sekali, hampir-hampir tidak menyentuh sisi budaya gitu, sisi budaya masyarakat. Iya. Sementara di kita ini kan lingkungan itu menjadi tempat kita mencari penghidupan, sehingga yang paling penting sebetulnya keberlanjutan fungsi lingkungan itu sendiri harus dijaga. Jadi nah di kita ini penggiat lingkungan itu mungkin belum terekspos gitu. Sudah banyak sih kawan-kawan yang bergerak, Tapi lebih bersifat formal dan selalu terikat dengan program-program pemerintah, apa gitu? Yang kawan-kawan yang bergerak ini dia tidak terekspos atau belum dijadikan mitra secara utuh gitu dari pemerintah. Makanya kadang-kadang program-program yang disusun itu masih mengacu kepada kebijakan formal yang ada, baik itu di peraturan perundang-undangan maupun instruksi-instruksi presiden seperti itu. Tapi yang berkaitan karena permasalahan lingkungan di setiap daerah, nah itu tidak belum tertangkap ya. Sebetulnya banyak kawan-kawan yang kita yang bergerak di bidang itu, cuman aspirasi mereka ini kan belum tertangkap gitu, oleh dinas instansi yang bergerak di sektor ini. Nah itu sehingga dan mungkin dinas-dinas ini sendiri mengalami kesulitan dalam masalah anggaran maupun masalah SDM dan masalah yang lain. Mitra-mitra ini yang harus dijadikan salah satu rekanan di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena yang paling tahu ya mereka gitu. Apa ini menunjukkan fenomena kesenjangan antara konsep berbasis budaya dengan konsep berbasis birokrasi? Ya pasti ada kesenjangan. Ada karena kesenjangan. Birokrasi kan aturan. Kemudian ada legal ketakuan, formal, ya? legal formal seperti apa. Kita untuk mengucurkan anggaran ke satu kelompok itu kan kelompok dituntut untuk harus ada SK, harus ada ini, harus ada itu. Sementara kalau sudah ada SK pasti mindset kawan-kawan itu pasti ini ada insentif atau ada honor. Nah ini di sini kadang-kadang kalau sudah bicara uang nanti kawan-kawan yang di lapangan pasti pecah biasanya. Nah kekompakan itu akan menjadi kurang. Sementara berbasis budaya ini sensitivitasnya adalah perubahan alam ya, perubahan lingkungan, perubahan kebiasaan kita, perubahan pola hidup. Nah kebetulan kemarin pas ada peralihan musim, orang melakukan selamat laut. Berarti ada perubahan antara laut dan daratan. Ada berapa? Nah ini kan kadang-kadang tidak semerta-merta anggaran dikucurkan pada pas. Nah itu yang daya dukungnya lemah kalau kita menggunakan basis anggaran. Mau tidak mau masyarakat juga bergerak. Bukan karena banyak uang sebenarnya, tapi jangan menggunakan uang itu sebagai dasar kita membuat kebajikan gitu. Kebijakan menggunakan konsep kebajikan melihat dari perubahan alam. Gitu kira-kira. Menau kalau orang Belitung. Kita ngalor ngidul berputar-putar, ada poros. Kalau kita melihat Rumi itu selalu berputar kan, tarian Sufi itu selalu berputar. Tapi pada saat di porosnya itu dia stagnan, dia ada titik sentral, ada stabilisasi. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.